Saya ingin menyampaikan hal yang serupa seperti yang saya sampaikan. Cuma nunggu dulu, nunggu ada kawan gitu kan. Tiba-tiba Bu Mega muncul lah, oke, ikut mereka. Ya karena kalau mereka mau ikut saya kan nggak bisa gitu ya. Saya cuma netizen biasa, orang biasa kan nggak mungkin lah partai-partai itu kemudian narasinya seperti yang saya sampaikan gitu. Jadi mereka nunggu dulu tuh. Ketika ada momen Bu Mega menyampaikan seperti itu, nggak perlu ribut-ribut gitu ya, nggak perlu jadi kasus besar ya. Ini kemudian didukung oleh PKB dan Golkar. Hari ini isu ijazah palsu Pak Jokowi tiba-tiba direspon oleh 3 partai sekaligus. Dan ini mengagetkan, lebih mengagetkan daripada pernyataan Pak Kasmojo sebelumnya gitu. Karena ini awal ceritanya disentil oleh Ibu Megawati yang mengatakan bahwa kenapa sih ribut-ribut kayak gini? Kalau memang ada ijazahnya tunjukin aja, selesai. Ngapain dibuat ribet? Kenapa jadi rumit gitu? Kata Bu Mega gitu. Dan sentilan ini sesuai sekali dengan apa yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Karena saya bilang bahwa ya kalau memang Pak Jokowi itu sebagai mantan presiden 2 periode, sebagai negarawan, sebagai orang yang sangat matang secara politik untuk merespon isu yang seperti ini, kan mestinya itu bisa beliau selesaikan dengan cepat saja gitu. Nggak perlu kemudian dibuat ribut, dan semua orang banyak terlibat dalam isu ini. Karena sekarang hampir semua orang direpotin dong. Termasuk orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Netizen kita itu beradu argumen. Ada yang pro Jokowi, ada yang anti Jokowi gitu kan. Kalau saya kan di tengah-tengah aja gitu. Itu semuanya ribet. Pihak kepolisian tiba-tiba harus memanggil Roy Suryo, Rismond, dan kawan-kawan gitu kan. Terus kemudian Pak Jokowi harus melibatkan pihak kuasa hukumnya, ada beberapa orang. TV-TV juga memberitakan isu ini gitu. Kayak penting sekali, padahal nggak penting sebenarnya. Dan sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat. Tapi ini sengaja dibuat rame, ribet, dan semua orang jadi repot. Polisi, kemudian ya pengacaranya, kemudian relawan-relawannya, pendukungnya, yang tidak mendukung, Roy Suryo, semua itu. Tapi ya kenapa kemudian ini tidak bisa dilakukan oleh Pak Jokowi? Awalnya pemikiran seperti itu saya pikir hanya ada dalam bayangan saya. Tapi kemarin saya berterima kasih karena Ibu Mega mau menyampaikan hal yang serupa, bahwa isu ini sebenarnya bisa diselesaikan lebih cepat dibandingkan hari ini. Bisa dibuat lebih simpel, lebih sederhana. Nggak perlu rumit-rumit atau merepotkan banyak orang seperti sekarang. Nah, setelah pernyataan Ibu Mega ini ternyata 2 partai lainnya, yakni dari Golkar dan PKB, mendukung pernyataan Ibu Megawati. Yang juga mengatakan bahwa ya ini sebenarnya bisa diselesaikan cepat. Lewat Golkar atau Idrus Marham, dia mengatakan bahwa kasus ini, saya kira, kata dia, bagi kita janganlah jadi masalah. Masalah yang bisa diselesaikan, selesaikanlah dengan baik. Jangan jadi masalah apalagi diangkat masalah seakan-akan masalah bangsa, masalah nasional. Persis seperti pernyataan Bu Mega. Meskipun ya nggak secara jelas mengatakan saya mendukung Ibu Megawati, ya enggak lah, karena kan beda partai. Tapi secara pernyataan atau prinsipnya sama gitu. Sesuatu yang bisa diselesaikan dengan baik atau nggak usah jadi masalah nasional, ngapain sih dipermasalahkan ya? Ini sekarang isu ijazah ini sudah menjadi masalah nasional kayaknya. Padahal sebenarnya bisa diselesaikan sama Pak Jokowi sendiri. Lewat PKB atau Ketua DPP PKB Daniel Johan, dia juga setuju mendukung pernyataan Ibu Megawati yang sebenarnya ini simpel dan sederhana, nggak perlu berlarut-larut. Banyak masalah penting yang lebih urgent dan butuh perhatian kita, kata Daniel Johan. Jadi Ibu Megawati, kemudian Idrus Marham, dan Daniel Johan sepakat bahwa isu ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh Jokowi itu sendiri dan nggak perlu panjang lebar atau ribut-ribut seperti sekarang. Bagi saya ini sangat-sangat mengejutkan gitu, karena setelah pernyataan Ibu Mega muncul pernyataan elit Golkar dan elit PKB. Ini kan menunjukkan bahwa Golkar dan PKB selama ini dalam beberapa minggu terakhir ini sebenarnya mereka logika dasar kita. Ya, betapa recehnya lah kasus ijazah ini.
Ya. Betapa recehnya kasus ijazah ini sampai dibela-belain ngeluarin uang miliaran untuk menyewa pengacara sana sini. Nah, tidakkah Anda berpikir yang punya logika ya? Ini buat yang punya logika aja ya, ini yang punya logika sih terserah lah. Nah, tidakkah Anda berpikir nggak punya otak dia dulu. Sabar dulu, ambil. Sabar dulu. Ini Mas sebenarnya balik ke hutan orang. Tidakkah Anda pikirkan? Tahan dulu. Ya, coba lagi berpikir dengan logika Anda buat yang punya logika ya. Hanya soal receh, soal ijazah, menyewa pengacara sana, pengacara sini, menyewa orang sana, orang sini. Berapa miliar itu yang dikeluarin untuk hanya ijazah? Ada apa dengan ijazah ini? Gitu aja loh. Cara berpikirnya simple kok. Nggak usah bulet-bulet, nggak usah kemana-mana. Kalau bicara hukum, aduh, aku ini adalah orang yang nggak percaya dengan hukum di negara kita saat ini. Aku adalah orang yang nggak percaya dengan hukum di negara kita saat ini. Aku ulang ya itu ya. Jangan ditanya lagi nanti, Jo, Kasmujo. Nah. Jangan ke Kasmojo, ke Lintang. Ya itu sarkas. Maksudnya ya ke Lintang lah Bang Juas. Aduh Bang Juas ini ya. Iya sama, jadi sama di hutan semua dua orang ini. Jadi udah diam kau itu, kau pijak juga leher kau nanti. Nah, jangan, oh usah gitulah. Gua typing diingetin tuh barusan. Jangan. Iya, orang-orang hutan semua yang ngomong ini. Dasar petungki kau ini. Kamu tahu nggak arti petungki itu? Ini kali itu. Sebentar dulu, kasih Bang dulu. Jadi gini ya, Jo Kasmujo. Kamu itu jangan sok-sokan ngomong hukum, Kamu pakai logika kamu aja lah, Jo. Di situ aja nanti udah ketemu kok gitu loh. Udah gitu aja, Hos. Ini buat Kasmujo. Betul itu. Seklok, lintang. Ayo Hos, dioper ke yang orang beneran Hos, jangan orang hutan, ayo. Emang Kasmujo nih kok orang hutan gimana? Yang Pak Kasmujo ini memang kemarin mengakui katanya iya dosen pembimbing. Habis itu udah selesai masa jabatannya kemarin. Ini malah bilang ya. Anda pun tidak menyimak secara utuh. Izin yang lain diem. Apakah itu pernyataan dari seorang Kasmujo? Yang Anda saksikan Kasmujo cuma cengar-cengir ketika ada orang bicara, pembimbing, bolak-balik, kan gitu. Nggak usah ngedapus, jangan framing lah. Orang hutan jangan dia framing lah. Biasa hutan itu kesini. Udah diam kau Lintang, seklok lintang. Teman-teman di bawah, bantu dong tap layarnya. Sebentar Bang Ari, saya ke Bang Ayun dulu. Bang Ari, tahan ya Bang Ari ya. Ke Bang Ayun, silakan Bang Ayun nanti. Ya, silakan Bang Ayun. Oke. Jadi ini agak menarik ini. Pak Iwas, Mas Bujo sudah menyampaikan itu. Jadi karena kita nggak pengen bicara hukum, salah soal hukumnya. Coba saya juga mau menyampaikan soal logika paling dasar tentang kejadian ini, tentang persoalan ini. Dan sampai terakhir ini persoalannya ya, terakhir yang disampaikan oleh Barreskrim. Nah, kita coba dulu dari awal gitu. Kenapa ini jadi dibahas? Karena ini adalah ijazah mantan presiden. Kalau ini ijazah masyarakat biasa, nggak ada yang bahas dan nggak perlu dibicarakan. Nah, kemudian ijazah mantan presiden ini dari Universitas Bonafit di Indonesia, UGM. Nah, kita anggap dulu UGM itu keluarga besar, satu keluarga. Lalu si Risman, si Suryo, bagian dari keluarga itu. Mereka mencurigai salah satu anggota keluarga itu, membingungkan kan. Dan kebetulan mantan presiden. Lalu mereka mempertanyakan kepada pemilik dapur di rumah keluarga ini dari mana asal usulnya dulu. Ini kira-kira begitu nih. Seharusnya yang menjelaskan ini semua, yang membuktikan ini ya UGM.
Kalau nggak bisa Pak Jokowi, nggak mau dia menunjukkan ijazahnya, atau mungkin ijazahnya nggak ada, dia hanya bisa bilang itu saya tidak di sana. Nah, kecurigaannya keluarga besar itu, orang respon sama dokter juga itu harusnya diselesaikan semua. Mana yang ditanya, mana yang kalian ragukan, transkrip nilai ini. Nah, tapi UGM-nya kan nggak bisa memberikan itu. Malah ditemukan kejanggalan, seperti skripsinya. Ketika UGM tak bisa meyakinkan bahwa mereka satu keluarga, saya rasa nggak ada lagi yang bisa menjelaskan itu. Nah, semakin dilepaskan itu, dikasih ke Barreskrim, itu artinya UGM menyerah. Semakin palsu itu barang. Masa keluarganya UGM mensahkan, mengatakan ini anggota keluarga UGM adalah instansi lain. Itu secara logika saya. Makanya saya lihat ini persoalan ini akan makin rumit. Tambah ke pengadilan, tambah palsu itu barang, tambah tidak bisa lagi dibuktikan itu, bahwa itu asli. Menurut saya ya, karena ini sama-sama seperti kita punya satu keluarga punya anak. Lalu anak yang paling kecil nanya, "Mak, itu abang yang nomor 3 katanya bukan anak kandung ya?" Maka diceritakan sejarahnya. Ini begini supaya anaknya nggak selalu curiga. Itu kalau saya, makanya saya lihat persoalan ini kayaknya makin rumit dan semakin tipis kemungkinan bahwa itu asli. Coba kawan-kawan bagaimana menurut tanggapan? Oke, udah Bang Ayun. Udah. Oke, udah. Saya coba ke Bang Ari. Silakan Bang Ari, mungkin ada mau menambahi, mau membantah. Silakan. Oke, terima kasih temanku, saudaraku. Saya dengar semuanya di pihak 1 dan di pihak 2, tapi pendapat hak masing-masing. Tapi jangan selalu kita harus dingin ya. Gini, kalau menurut saya, analisa saya, logika saya, gini Pak. Karena memang Pak Jokowi kan sudah mengatakan apabila nanti yang berkuasa hukum yang minta, nanti akan tunjukkan Pak. Ngedabrus. Tolong jangan bantah dulu Pak. Bapak boleh pendapat, boleh. Nanti itu hak Bapak. Udah harus turun aja, orang hutan nih nggak bisa diajak kayak manusia kayak. Oke, silakan. Kalau memang gini, seperti bentar. itu. Sebentar Hosmi dulu, sabar. Kasih dulu waktu. Kita biar diskusinya enak ya. Sabar. Iya, silakan. Suka aja saya host orang ngedabrus itu nggak suka aja. Nggak apa-apa, tahan dulu. Nanti host yang bantah, nanti Bang Yuasnya nanti. Silakan Bang Ari. Oke, terima kasih. Nanti kalau mau dibantah, nanti kalau sudah selesai nggak apa-apa, itu hak Anda, itu hak penilaian Anda. Cuma gini Bang, logika Bang. Ini pun di Barreskrim memang yang saya lihat itu sepenuhnya video tidak mewajibkan, hanya meneliti, tidak mewajibkan untuk menunjukkan Pak. Ini undang-undang hukum juga Pak. Kalau bicara hukum di sini jangan munafik cara saya nggak percaya dengan hukum ya. Nanti seandainya anak kita yang dibunuh, anak siapa, kita mau lapor siapa Pak? Itu kan ada mungkin yang namanya polisi, oknum itu bukan semuanya, banyak polisi yang baik kan kayak gitu Pak. Jadi kita percayakan dengan hukum. Seandainya nanti di jaksa hakim persidangan Pak Jokowi memang kalah atau mungkin nggak bisa menunjukkan ijazah asli ya, itu kan berarti memang Anda menang. Tapi kita sebaliknya, apabila Pak Jokowi nanti bisa menunjukkan di persidangan, karena Pak Jokowi akan mau menunjukkan nanti bila diminta oleh jasa hakim, itu Anda harus legowo, bahasanya Jawa itu legowo Pak.
Tapi masalahnya Jokowi itu gedabrus, Bang Ari. Nanti dibantah. Masalahnya Jokowi itu gedabrus. Ya, nanti dibantah. Ya, itu kan menurut Anda, nggak apa-apa. Menurut Anda bebas. Oke. Menurut Anda bebas. Mau apa silakan, itu hak Anda. Saya nggak mau menghujat Anda. Kita sebagai warga Indonesia begini. Jadi nanti 2 menit lagi Bang Ari ya. 2 menit ya. Bentar, izin turun dulu ya, host. Ya ada yang lebih berkepentingan, soalnya beliau. Bentar. Soalnya beliau ini ya termasuk tim yang di Pengadilan Negeri Surakarta ya. Kebetulan ada di bawah. Beliau lebih tahu tentang proses peradilan yang sedang berjalan. Saya di bawah saja. Lanjut dulu, ya. Abang itu, Bang Es. Pakai waktu aja, host. Dikasih waktu aja 1 orang bicara. Oke, terima kasih. Udah diam kau Lintang, banyak omong juga kau. Tadi juga saya diam kau, tapi kau ngoceh juga. Serlok kau. Tan. Oke. Nanti begini Pak, seandainya memang ini adalah pendukung dan pendukung ya. Saya tidak mau menamakan atau pendukung Roy Suryo atau Roy Suryo. Oke, intinya kita percayakan dengan hukum. Apabila nanti Pak Jokowi yang kalah, berarti pendukung Pak Jokowi harus legowo. Sepakat ya Pak? Sepakat nggak? Sepakat. Apabila Ngomong aja Pak, nanti sudah selesai baru kita bantah. Silakan Pak. Oke. Apabila nanti Pak Roy Suryo memang terbukti itu salah, itu harus pendukungnya harus legowo salah. Jadi fair Pak. Kalau memang ini tidak akan